Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 8 Juli 2025 dengan judul Pelaku yang Sebenarnya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ayub 13 ayat yang ke-15 hingga ayat 16. Demikian firman Tuhan. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Mari kita ikuti penjelasannya. Jika ada seorang yang mengetahui satu atau dua hal tentang penderitaan, itu adalah Ayub. Ketika saya meninjau kembali kisahnya, hal itu membuka jendela pemahaman saya dalam pencarian saya untuk jawaban atas pertanyaan besar. Mengapa? Kitab Ayub menceritakan suatu masa ketika iblis menantang Tuhan perihal Ayub, orang saleh dan makmur yang dekat dengan Tuhan. Apakah menurutmu Ayub menyembahmu dengan cuma-cuma? Iblis bertanya kepada Tuhan, engkau tidak pernah membiarkan hal itu buruk apapun terjadi padanya. Dan lihatlah, semua yang telah engkau berikan kepadanya. Sekarang perhatikan baik-baik apa yang iblis katakan selanjutnya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengikuti engkau di hadapanmu. Ayub 1 ayat yang ke-11. Dan kemudian perhatikan jawaban Tuhan. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Lalu iblis memantai keluarga Ayub semuanya kecuali istrinya. Dia menghancurkan kawanan ternak serta tanaman. Namun yang membuat iblis sangat ketakutan, Ayub tidak berpaling melawan Tuhan. Jadi iblis kembali kepada Tuhan, berniat melakukan sesuatu selangkah lebih jauh. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Bantah iblis, ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengikuti engkau di hadapanmu. Ayub 2 ayat yang keempat. Dan sekali lagi Tuhan memperjelas siapa penjahat sebenarnya. Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangnya nyawanya. Lalu supaya tidak ada dari kita yang akan melawatkannya, penulis selanjutnya mengatakan bahwa kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batok kepalanya. Siapakah yang menindas Ayub? Itu adalah iblis, bukan Tuhan. Strategi besar iblis dalam perang kejahatan melawan kebaikan adalah dengan membuatnya tampak nyata bahwa Tuhan menentang kita. Karena dia tahu bahwa anak-anak tidak memberontak terhadap orang tua ketika mereka yakin orang tua mereka mencintai mereka. Tetapi mereka memberontak terhadap orang tua yang mereka rasa tidak peduli. Terkadang ketika hal itu buruk terjadi, kita mungkin melihat bukti mengapa Tuhan mengizinkannya.
Ada kalanya kita seperti dibiarkan berada dalam kegelapan. Dalam kasus seperti yang terakhir, kita harus kembali percaya pada Tuhan yang kita kenal dan berkata seperti Ayub, "Aku akan percaya kepadanya meskipun aku mati." Dalam beberapa pekan terakhir, pernahkah Anda merasa terjebak di tengah-tengah pertarungan antara yang baik dan yang jahat? Sekaranglah waktunya untuk jatuh cinta lebih dalam kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepadanya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.